Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis rawahu Bukhari wal Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat asar di Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah, di sore ini kita masih dicukupkan oleh Allah segala nikmat yang kita butuhkan sehingga kita bisa menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak beberapa hari lagi pada Ibu, kita akan pindah tahun. Jadi 1446 Hijriah menuju 1447. Jadi tanpa terasa memang zaman sudah berganti, tahun sudah berubah. Ada satu hal yang perlu kita ingatkan terkait dengan hijrah ini. Ada sebuah hadis yang sangat populer sebenarnya di sini. Kalau dalam kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, menjadikan hadis yang pertama. Juga di kitab yang lain, misalnya di syarah hadisnya juga ada kitab Riyadhus Shalihin, juga kitab hadis itu memulai hadis dengan hadis niat. Jadi kalau niat ini di kitab hadis itu sama dengan kitab menyucikan diri. Kalau fikih biasanya bab taharah. Bab pertama di kitab fikih itu biasanya bab taharah. Kalau di tasawuf itu biasanya bab tazkiyah. Kalau hadis tentunya bagaimana kita memurnikan, membersihkan niat-niat kita dari amal kita yang sudah rutin. Jadi seringkali mungkin amalan rutin tidak perlu pakai niat lagi karena udah biasa. Kok sholat asar sudah biasa, 5 waktu udah biasa. Jadi tidak perlu pakai niat. Ini perlu hati-hati pada Ibu. Jadi niat satu amalan itu dinilai dari pertama kali bukan perbuatannya tapi niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu dilakukan dengan niat. Jadi kalau rutin itu, kalau tidak hati-hati kita bisa tidak ada niat lagi. Makanya ketika bulan Ramadan sangat dianjurkan niatnya tiap hari supaya kita tidak menganggapkan rutin. Sesuatu yang kita lakukan secara rutin itu nilainya nanti adat aja. Tapi kalau sudah pakai niat, ibadah. Di salah satu perbedaan antara adat dengan ibadat itu adalah di niat. Walaupun kadang-kadang ibadah kita ini sudah biasa, baca Quran sudah biasa, sholat sudah biasa, tapi karena sudah kebiasaan lupa niatnya itu apa begitu. Sudah terbawa refleks saja. Nah, itu perbuatan yang tanpa dimulai dengan niat, maka perbuatan itu belum dihitung pahala oleh Allah.
Jadi segala perbuatan dimulai dengan niat, dan semua perbuatan itu dibalas itu sesuai dengan niatnya. Jadi dalam hadis ini ulama mengatakan bahwa ibadah itu dinilai pahalanya itu bukan dari perbuatannya terlebih dahulu, tapi niatnya yang pertama kali. Karena memang banyak ada perbuatan ibadah tapi niatnya salah, belum bisa dikatakan berpahala ibadah tersebut karena niatnya salah, misalnya niatnya ria atau niatnya tidak sesuai, tidak murni. Sedangkan Allah menyuruh kita beribadah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ketika tidak dimulai dengan niat, sekecil apapun ibadah ataupun perbuatan baik yang kita lakukan, itu belum dihitung pahala oleh Allah. Jadi pahala atau balasan daripada perbuatan kita itu dihitung dari niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat jamaah salat asar rahimakumullah, bahwa di tahun baru nanti tentu kita hijrah. Hijrah itu juga ternyata dikaitkan dengan hadis niat. Kan wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Lanjutan dari hadis niat. Apa hubungannya? Karena memang kita hari ini hijrah pun pindahkan, hijrah hari ini kan tidak harus lagi pindah dari tempat yang padang ke tempat lain, tidak. Tapi yang perlu kita hijrahkan itu adalah dari perbuatan buruk, biasanya abai saja dengan niat. Kita melakukannya dengan niat. Dan niat ini Bapak dan Ibu itu tidak perlu dilafalkan. Niat itu adalah qasdus syai' bi fi'li muqtarinan bi fi'li. Menyengaja dalam hati untuk melakukan sesuatu, lalu kita lakukan, ini niat. Jadi keinginan melakukan sesuatu lalu kita kerjakan, itu sempurnanya niat. Tapi kalau keinginan saja itu belum sempurna. Jadi niat yang sempurna itu sengaja kita dari toko kita tadi, dari kantor kita atau dari tempat kerja kita, datang kita ke masjid, ya memang langsung kita sholat. Jadi ada kesadaran diri untuk sholat. Tapi kalau udah masuk waktu asar, datang tanpa ada, sudah rutin saja. Ini harus kita bedakan. Maka karena itu niat, posisi niat dalam semua ibadah itu ditetapkan oleh ulama fikih itu adalah sebagai rukun. Walaupun pada awalnya ada ulama yang berselisih, niat ini masuk rukun enggak? Tapi kalau kita baca buku fikih ternyata memang rukun. Setiap ibadah itu rukun pertama kali itu niat. Start awal dari perbuatan ibadah yang kita lakukan itu niat. Dan niat tidak perlu dilafalkan. Karena kalau dilafalkan ternyata beda dengan hati. Nah, ini hati-hati kita. Kan ada orang melafalkan, kebetulan lafalnya bahasa Arab pula kan. Yang teringat sudah jelas sholat asar, yang apa? Yang hafalnya sholat subuh, sholli fardas subhi. Nah, jadi kadang-kadang karena kita bukan orang Arab, jadi sunnah semua, sunnatan fardalillahi ta'ala. Jadi niat itu sengaja, sadar diri kita akan pergi untuk sholat asar. Nah, itu sudah niat tuh dulu. Jadi sadar sengaja, ibarat kita sengaja. Kalau kita kan sengaja itu nawaitu kan niat, lafal niat itu dilafalkan, ada nawaitu, ada usalli, macam-macam. Intinya sengaja. Jadi datang ke masjid ini sengaja enggak? Nah, kalau sudah sengaja berarti niat. Ada orang yang datang tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja? Ya terbawa oleh orang lain. Maka saat inilah ketika kita pindah tahun Hijriah, salah satu renungan kita adalah pastikan ibadah kita itu, Pak Ibu yang sering, saya yakin Bapak Ibu di sini itu impak kita sering mungkin setiap masuk masjid, tapi jangan lupa niatkan karena Allah. Bismillah, masukkan dalam kotak bismillah. Karena kalau udah rutinitas saja, itu hati-hati, itu tidak dihitung ibadah, itu adat, kebiasaan. Yang terakhir, Pak Ibu yang saya hormati, bahwa perbuatan yang kita lakukan setelah niat baru diterima oleh Allah apabila perbuatan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai niat sudah sempurna, sudah bagus nih niatnya sholat, tapi sholatnya itu yang salah, tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin di luar waktu. Sekarang niatnya niat sholat zuhur,
Niatnya sholat zuhurnya udah lewat, enggak bisa. Atau ada antara kita niatnya sudah benar niat sholat asar, tapi yang dilakukan sholat jamak kasar. Jamak kasar karena zuhur tadi tinggal, sebab jamak kasar nggak ada, kita nggak ada, kita berdiri aja atau apa berada di pasar, nggak ada berjalan lebih daripada 90 km. Tapi niatnya benar, udah sholat asar. Tapi yang dilakukan nanti salah, jamak kasar atau perbuatan lain yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka karena itu kaum muslimin, marilah menyambut hijrah ini, dan tentu hijrah itu artinya pindah. Kita pindah dari pengetahuan yang kurang bagi kita, mari kita tambah pengetahuan kita. Dari yang amal ibadah kita yang biasanya kita lewatkan niat, mari fokuskan niat sebelum kita melakukan amal perbuatan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.